Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Margaret. Semua sehat selalu, amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Mr. Kocan atau biasa dipanggil Mr. O. Kita hadir lagi di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Sebelumnya saya ucapkan kepada Margaret telah berkenan bersedia menjadi narasumber di podcast saya yang biasa ini, Margaret. Terima kasih, Margaret. Terima kasih kembali atas undangannya, Pak. Ya, semoga kita bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman Bibir Manis ya, Margaret ya. Margaret, bisa diceritakan dulu Margaret, di spill CV singkatnya dan disapa teman-teman Bibir Manisnya, silakan. Oke, saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman Bibir Manis. Perkenalkan, nama saya Margareta D. Hayu Trismindarti. Seperti biasa, saya akrab dipanggil dengan sebutan nama Reta atau teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Margaret. Karena panggilan teman-teman itu sangat bervariatif, Pak, kepada saya kalau di kelas itu. Ya, benar. Oke, untuk selanjutnya saya lahir di Blitar pada tanggal 13 Maret 2005. Dan ini fun fact-nya, Pak, ketika saya menyebutkan kepada teman-teman kalau saya itu lahir di tahun 2005, teman-teman itu kebanyakan kaget, Pak. Karena angkatan saya itu rata-rata orang-orang tahun 2003, 2004. Jadi orang-orang 2005 itu sangat lengkap sekali di dalam angkatan saya di tahun 2022 ini. Termasuk teman-teman yang 2005 juga sekarang masih ada beberapa yang sudah kuliah, seperti saya. Ada juga teman-teman saya yang 2005, tetapi adik-adik kelas saya itu semuanya golongan orang-orang yang lahir di 2005, Pak. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya merupakan salah satu perwakilan yang dipercaya untuk menjadi Duta Sosiologi di tahun 2022 ini, dan sekarang masih menjalani masa jabatan hingga periode 2023 berakhir. Seperti itu, Pak. Baik, untuk hobi yang saya miliki, kebetulan saya juga memiliki hobi bernyanyi. Kemarin ketika ada acara, saya juga menampilkan bakat menyanyi saya, Pak. Lalu selain itu, saya juga memiliki bakat menulis. Dan di dalam perjalanan hidup di kuliah saya mengikuti salah satu UKM yang bergerak di bidang kepenulisan, yaitu UKM Riset, Pak. Saya berniat untuk mengikuti UKM tersebut karena salah satunya saya ingin mengasah skill dan kemampuan menulis saya, berhubung saya juga orang sosiologi, dan di sosiologi itu rata-rata berkaitan dengan penelitian yang nantinya juga membutuhkan penalaran yang cukup baik. Maka dari itu saya memutuskan untuk mengikuti UKM ini, dan semoga nanti dengan harapan kedepannya saya dapat mengupgrade skill saya, dan skill saya ini dapat dipergunakan untuk bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu, Pak. Iya. Kok bisa sekeren itu kamu, Margaret? Banyak banget kegiatannya, Margaret. Ya, kurang lebih banyak, Pak. Tapi untuk selama ini kegiatan saya yaitu mata kuliah, lalu yang kedua kegiatan di dalam bidang UKM. Karena saya di sini Nasrani, Pak, selain saya mengikuti UKM Riset, saya juga mengikuti UKM Univ, yaitu UKM UK3. UK3 itu adalah sebuah singkatan dari komunitas mahasiswa Kristen yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Seperti itu, Pak. Jadi untuk selama ini saya mengikuti 2 UKM dan 1 paguyuban, lalu untuk yang lainnya tinggal yang aktivitas mata kuliah saja. Seperti itu, Pak. Oh gitu, luar biasa Margaret. Tadi Margaret bilang bahwasanya Margaret itu langka, ya. Siap. Karena teman-teman itu lahir 2003-2004, ya. Margaret lahir di 2005 sudah semester 2. Tapi bukan berarti langka itu Margaret di museum kan, Margaret? Benar sekali, Pak, bukan berarti saya dimuseumkan, tetapi ketika saya memasuki UTM ini, terutama dengan bertemu teman-teman saya yang sangat beda luar biasa, maka saya merasakan bahwa mereka adalah juga keluarga saya walaupun tidak saudara. Seperti itu, Pak. Mereka adalah keluarga Margaret walaupun tidak saudara. Benar sekali. Apakah pernah coba melihat darah mereka, Margaret? Belum pernah, Pak. Saya sendiri juga lupa golongan darah saya, lama nggak periksa, Pak. Lupa? Iya. Saya sendiri lama nggak periksa, Pak. Termasuk di KTP saya, golongan darah itu kan kadang ada ya, Pak, ya, golongan darah itu yang ditanya dari KTP-nya, seperti itu. Tapi KTP saya golongan darahnya dikosongkan, Pak, karena memang nggak periksa. Apa kamu nggak berdarah, Margaret? Ya, masih berdarah sih, Pak. Cuma mungkin nanti next time mungkin saya juga akan cek. Kebetulan kalau golongan darah saya tuh O. Oh, Iya, Kocan. benar sekali, Pak.
Enggak bener. Oh, alhamdulillah sesuai nama saya, Ocha kayak gitu. Oke, Margaret. Sekilas saya Margaret, pas pertama kali lihat foto kamu yang kamu kirim ya untuk album podcast itu Margaret, mungkin bukan hanya saya saja ya yang mengira kamu tuh bukan kelahiran Jawa Margaret. Oh, Apakah benar. seperti ini Margaret? Iya, benar Pak. Benar. Jadi begini ceritanya. Iya. Saya ketika bertemu dengan teman-teman yang di UKM UK3 yang Kristenan tadi itu Pak. Karena Iya. kan di Universitas Trunojoyo Madura ini rata-rata mahasiswa Kristen itu asalnya ada yang dari Batam Pak. Betul. Terus dari kebanyakan itu ada yang dari Sumatera. Dari Betul. Sumatera ini sangat mendominasi. Hmm. Lalu ada juga yang dari Batam. Tapi kalau yang mahasiswa Kristen di UTM yang itu keturunan orang Jawa itu sangat sedikit sekali Pak. Bahkan ketika di dalam komunitas tersebut itu orang-orangnya sangat bisa dihitung dengan jari. Banyaknya lebih banyak ke yang di Sumatera Pak, seperti itu. Nah, waktu saya bertemu dengan teman-teman saya, kalau kan katanya beberapa orang ya Pak ya, saya itu kalau ngomong bahasa Indonesia itu kalau di bahasa Jawa itu medok gitu Pak lihat saya. Nah, mungkin kalau sekilas ketika teman-teman saya itu melihat saya, mereka tuh ngiranya saya itu orang Sumatera juga Pak, karena memang kan orang sana kan rata-rata seperti ini ciri-cirinya. Nah, tapi waktu ketika saya ngomong, ditanya lah Pak saya, kamu dari mana Margaret? Saya dari Blitar Pak. Loh, kamu orang Blitar? Aku kira kamu ini orang Batak. Bilangnya gitu Dia Pak. pakai nadanya tulus enggak? Gimana Pak? Pakai nadanya tulus enggak pas ngomong? Aku kira. Ada yang tidak suka bersenandung juga sih. Oh, Pak. Terus akhirnya Ya mereka tetap itu masih kaget juga karena jujur katanya orang-orang tuh muka saya itu kayak orang Batak kalau nggak Sumatera gitu. Betul. Pokoknya orang luar gitu sih Pak. Betul. Tapi saya sendiri juga agak ngerasa Bataknya dari mana, Sumateranya dari mana gitu. Tapi nggak apa-apa Pak. Justru seperti itu terlihat Bhinneka Tunggal Ika di dalam diri ya, saya. kalau memang kamu orang tua kamu ada percampuran atau blasteran dengan non Jawa kayak gitu. Oh, kalau masalah orang tua, jujur orang tua saya itu dua-duanya orang Jawa Pak. Saya kan dari Blitar ya Pak ya. Tapi seperti yang tadi sudah saya katakan, saya itu orang Blitar. Lalu orang tua saya itu sistemnya mereka itu orangnya satu kabupaten Pak, cuma beda kecamatan aja seperti itu. Dan bertemunya itu waktu di Surabaya mereka bekerja, terus akhirnya mereka menikah, lalu hadirlah saya seperti itu Pak. Cinlok berarti ceritanya. Iya. Kalau blaster sebenarnya enggak Pak, karena beliau berdua itu sama-sama orang Jawa dan terletak di dalam satu kabupaten seperti itu Pak. Berarti yang blaster itu permen ya? Siap. Kamu bukan ya? Siap. Blaster, permen blaster itu loh ya. Pernah makan permen blaster? Pernah Pak? Suka nggak? Suka. Suka. Enggak, saya emang nggak suka. Saya suka istri saya aja. Ya, benar Pak. Saya kan masih jomblo, makanya suka blaster Pak. Oh, jomblo sekarang. Siap. Ini jomblo semua ini. Kurang lebih seperti itu Pak. Berarti ada komunitasnya, Ikatan Jomblo Sosiologi ya? Iya, siap. Iya, ini komunitas saya Pak, teman-teman saya. Oh iya. Nanti kalau dari kalian ini ada yang punya pacar gimana? Dipecat dari? Iya, dipecat Pak, dikeluarkan secara kontrak. Oke. Saya jadi pengen tanya tentang pertemanan persahabatan Margaret. Karena melihat kalian begitu intim, akrab, begitu kan, selayaknya keluarga, kayak gitu ya, Margaret ya. Apakah value apa? Apakah ada kriteria khusus yang kamu itu nyaman dengan teman-teman ini, Margaret? Kalau selama saya bergaul dan berinteraksi dengan siapapun Pak, sebenarnya begini. Saya itu kalau masalah pertemanan, jujur saya terbuka dengan siapapun Pak. Bahkan pernah waktu itu kan ada teman-teman saya, teman-teman kuliah juga, itu kan mereka ngomongnya tuh sedikit rasis barbar gitu Pak. Maksudnya yang sedikit kasar gitu. Nah, sedangkan kan saya kurang lebih tidak terbiasa dengan hal itu. Sedikit kasar, kalau sama amplas besi kasar mana? Ya pasti hatinya harus sih Pak, seperti itu walaupun ucapannya kasar. Jadi mereka tuh kayak kadang-kadang kalau berteman sama saya tuh bilangnya kayak maaf ya, aku orangnya tuh gini gitu. Aku ngomongnya suka ceplos-ceplos, kasarnya kayak gini, nanti takutnya kamu kaget kalau berteman sama aku gitu. Kamu yang bilang? Teman saya itu Pak, iya. Nah tapi setelah dia bilang begitu, saya jawab gini Pak,
ya jujur aja aku kalau berteman sih nggak masalah, kan itu sifat toksikmu. Selama sifat toksikmu itu nggak mempengaruhi aku untuk melakukan juga, ya itu nggak masalah sih. Karena mikir saya setiap orang kan juga punya sifat keburukan yang sudah pasti ada di dalam nalurinya seperti itu Pak. Betul. Jadi mungkin sifat buruknya mereka ada di dalam hal itu, ya sudah, namanya juga manusia. Jadi secara tidak langsung kita harus saling memaklumi, seperti itu saja sih Pak. Tapi yang penting prinsip saya di dalam berteman, mau setoksik apapun mereka atau setoksik apapun teman saya, selama itu tidak merusak hubungan perjalanan persahabatan dan pertemanan yang sedang kami jalani, maka menurut saya itu bukan sebuah masalah yang harus dipermasalahkan, seperti itu Pak. Kalau selama di dalam pertemanan saya, terutama dengan besti-besti sahabat-sahabat saya, jujur mereka adalah orang-orang yang peduli. Bahkan mereka itu juga orang-orangnya juga mendukung saya, terutama di dalam kemarin perjalanan saya menuju duta sosiologi. Mereka juga banyak membantu di dalam memberi saran, banyak membantu di dalam memberi motivasi, yang pada akhirnya selain atas restu Tuhan Yang Maha Esa serta doa restu kedua orang tua saya, saya di sini juga tidak bisa berdiri sendiri selama saya mengarungi perjalanan menuju duta sosiologi. Tetapi di balik itu semua juga ada tangan-tangan sahabat saya yang membantu untuk menopang saya sehingga saya bisa berhasil seperti ini. Begitu Pak. Jadi kalau pas kamu lagi capek, kesel, mereka yang menopang tubuh kamu saat mau pingsan gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Tetapi puji syukur saya belum pernah pingsan sampai sekarang. Iya Pak. Bagaimana kamu meminta saran kepada sahabat-sahabat? Apakah kamu langsung secara verbal langsung, tolong dong saya kasih saran buat saya, apakah kamu memang bikin kotak saran kayak gitu? Oh, kalau seperti itu karena saya dengan teman-teman saya sendiri juga sudah terbuka Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, selama semester 1 kemarin juga banyak kontradiksi yang saya alami di dalam pertemanan. Dan salah satunya mereka adalah orang-orang yang masih tetap memilih untuk tetap bertahan di dalam lingkungan pertemanan saya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu ya langsung ngomong Pak. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang sekiranya nggak enak nih Pak, atau menurut mereka kurang tepat gitu, ya tinggal ngomong. Dan itu juga berlaku juga untuk saya kepada mereka Pak. Jadi di antara kami itu kalau sekiranya ada apa-apa, tidak ada sekat yang membatasi di dalam komunikasi kami. Selama itu untuk menuju hal yang lebih baik, maka kami akan sampaikan kepada teman-teman seperti itu Pak. Oke. Kalian tuh, mohon maaf, ini kan berbeda keyakinan ya kan? Benar. Di antara tiga ini hanya Margaret yang non-Islam. Ya, benar sekali. Kalau dulu saya juga pernah ada circle pertemanan yang non-Islam juga. Malah saking intimnya saya dengan teman-teman saya itu kadang ikut mengantar dia ke gereja, saya antar, kadang ikut ke gereja juga masuk kayak gitu. Dia juga kadang mengantar saya ke masjid. Apakah kamu menemukan nilai-nilai toleransi ya dalam beragama dengan teman-teman kamu ini? Kalau masalah nilai-nilai toleransi Pak, selama saya walaupun di dalam circle pertemanan saya itu saya hanya Kristen sendiri, tapi jujur nilai toleransinya cukup tinggi Pak. Bahkan kami itu udah janjian Pak, kemarin kan ini main-main ke yang itu Pak, yang mana tuh yang masih di Bangkalan tuh? Marta Jasa. Ya, Marta Jasa. Marta Jasa. Ya benar, ya benar, main-main. Masjid yang bagus itu. Iya, main-main. Oh ya. Main-main ke situ Pak. Terus kan saya diajak foto nih Pak di masjid itu. Terus Marta tanya foto gitu. Terus saya bilang kok bisa sih aku diajak foto di situ, kan yang jalannya foto lah. Saya bilang gitu kan Pak. Terus mereka bilang ayo nggak apa-apa, nanti besok ini foto-foto di gereja yang kamu pergi tiap minggu gitu. Saya kan kebetulan gerejanya juga di sini Pak, di lampu merah ke kiri itu ada gereja di KJW. Ada dua itu. Ya, satunya kan itu gereja Katolik, terus satunya yang di KJW Pak. Nah berhubung saya itu Kristen Protestan, maka saya itu ikut yang di GKJW seperti itu Pak. Kalau masalah foto depan masjid sudah kemarin, cuma nggak tahu nih Pak yang mau foto depan gereja belum terrealisasi sampai sekarang. Mungkin nanti waktu akan datang, atau mungkin setelah podcast ini karena saya sudah menyindir mereka, maka mungkin hadirnya bergerak seperti itu. Oh gitu ya. Habis dari gereja ke warung depan gereja, cepret itu ya. Iya. Itu mana ini? Tahu dong. Oke, Margaret, menarik sekali Margaret. Oke, kita sekarang melangkah kita kan membahas 4B Margaret ya. Belajar, berprestasi, berkarya, dan berkontribusi.
Nah, masalah belajar ini Margaret, saya pengen flashback ke belakang masa-masa SMP SMA kamu Margaret. Kamu SMP mana, SMA mana? Baik Pak, terima kasih. Karena berhubung orang tua saya ini juga bekerja di Madura, maka Di Madura. ya, saya itu orang tua saya, jujur orang tua saya pendeta Pak, dua-duanya Bapak dan Ibu. Iya. Nah, pendeta terus ditugaskan untuk mengkoordinasi gereja yang ada di Madura. Maka dari itu saya sejak berumur 2 bulan kalau nggak salah Pak, saya sejak umur 2 bulan itu sudah ada di Madura sebenarnya. Maka dari itu kalau di kelas kan campur-campur ya Pak ya, ada orang Jawa, ada orang Madura. Betul. Nah kadang tuh saya kalau ada teman saya yang orang Madura ngomong, saya ikut nyaut bahasa Madura seperti itu Pak. Belum flashback juga kan Pak. Ya. Nah terus mereka tuh kayak tanya, loh kamu kalau perkenalan ngakunya dari Blitar kok tahu bahasa Madura, bilangnya gitu Pak. Nah terus akhirnya saya cerita kalau saya pernah di Madura sejak kecil, sejak umur 2 bulan sampai SMP. Nah SMP saya itu masih di Madura, lalu SMA. Karena jujur Pak, dulu Universitas Trunojoyo Madura ini salah satu univ yang sama sekali tidak ada di pikiran saya. Jadi berhubung orang tua saya kan juga punya kartu keluarga yang ada di Jawa Pak. Ya. Nah kalau dulu kan kalau mau daftar SMA kan harus nyetorkan itu Pak. Betul. Nah daripada itunya nganggur, Ya. akhirnya dipakailah Pak daftar ke SMA. Waktu itu saya daftar SMA ke namanya itu SMA Negeri 1 Kesamben Pak di Kabupaten Blitar. Nah saya daftar itu menggunakan kartu keluarga itu. Lalu selain itu saya juga menyetorkan hasil Danem Univ, Danem UN. Saya itu waktu itu puji syukur Danem saya di angka 28 Pak. Dan di situ paling rendah kalau nggak salah Danemnya 25 segitu. Jadi puji Tuhan, puji syukur saya bisa keterima di situ. Dan akhirnya saya juga menjalani masa-masa SMA saya selama 3 tahun itu di Blitar. Lalu kalau masa SMP saya itu berhubung SMP saya itu juga dekat dengan rumah Pak. Kalau jalan itu sekitar 30 menit, maka tiap hari saya PP dari rumah. Jalan kaki. Waktu SMP itu diantar Pak, tapi waktu SMA berhubung SMA di Jawa itu udah diperbolehkan bawa motor, maka saya menggunakan fasilitas tersebut daripada nanti parkirannya nganggur ya Pak ya. Iya. Maka dari itu saya menggunakan sepeda motor saya untuk ke sekolah seperti itu Pak. Waktu SMA. SMP kamu sibuk apa? Baik, waktu SMP saya pernah menjabat sebagai itu Pak, ikut pengurus OSIS. Pengurus OSIS selama 2 periode, jadi saya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu saya sibuk di OSIS, cuma berhentinya itu waktu kelas 9 semester 1 Pak, karena juga peraturan dari sekolahnya kalau sudah menginjak kelas akhir itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti organisasi apapun Pak, supaya nanti nilai UN-nya itu maksimal. Dan kalau rata-rata kan kalau lulusan terus nanti diterima di SMA ini yang sekiranya favorit Pak, itu katanya bisa meningkatkan akreditasi dari sekolah tersebut Pak. Termasuk sekolah SMA saya itu juga berlaku seperti itu. Jadi saya itu sibuk organisasi dari SMP itu saya ikut OSIS. Sebenarnya saya juga ditawari untuk mengikuti DA. DA itu adalah sebuah kegiatan kok DA. Itu Pak yang ini, DA itu SMA sih. Waktu SMP itu DKP kalau nggak salah Pak namanya. Jadi DKP itu singkatan dari Dewan Kerja Penggalang yang mengurusi di bidang pramuka Pak. Saya pernah ditawari di itu, tapi menurut saya karena di OSIS ini sudah juga termasuk padat dan saya juga harus mempersiapkan mata pelajaran saya karena tiap malam juga ada PR. Jadi oke lah stop aja OSIS aja seperti itu Pak. Nah, kamu bisa nyanyi belajarnya dari mana? Oh, kalau saya menyanyi itu gimana ya Pak ya? Sudah menjadi hobi keturunan saya Pak. Jadi gini, rata-rata teman-teman saya yang berbeda agama dengan saya itu bilangnya gini Pak, kenapa sih orang Kristen tuh kok rata-rata hobinya nyanyi gitu? Nah iya. Lah itu banyak sekali yang tanya Pak, termasuk orang-orang di UTL ini rata-rata gitu. Kenapa sih Margaret aku nemu orang Kristen tuh mereka pintar nyanyi, suka nyanyi gitu. Jarang sih aku nemu orang, kan mohon maaf ya Pak ya, namanya bakat orang kan juga berbeda. Nah di satu sisi kan ada yang suaranya fals atau mungkin gimana seperti itu Pak. Nah fun fact yang ditemui dari teman-teman saya, rata-rata kalau orang Kristen itu memang orangnya itu suka nyanyi dan nadanya itu pas gitu Pak, maksudnya suaranya nggak fals gitu. Nah jadi kalau ditanya mengapa hobi saya bernyanyi, karena
ya memang di agama saya itu juga kegiatannya bernyanyi Pak seperti itu. Jadi secara tidak langsung dari kecil Pak di agama saya itu kan ada namanya sekolah minggu. Sekolah minggu kalau di agama lain itu seperti mengaji, seperti Pak mengaji sore. Nah itu dari sejak sedini itu memang sudah tata ibadahnya itu menyanyi Pak, dari anak kecil mulai anak kecil hingga orang dewasa dan lansia itu memang tata caranya menyanyi. Jadi kalau ditanya kenapa sih kok rata-rata orang Kristen itu sukanya nyanyi, karena memang sudah menjadi habit di dalam lingkungan tersebut dan sudah menjadi kebiasaan Pak seperti itu. Ya, apakah jamaah yang di gereja itu pasti menjadi paduan suara apa namanya? Ya pokoknya di gereja-gereja itu. Apakah semua jamaah menjadi otomatis menjadi paduan suaranya atau gimana? Oh, kalau masalah itu biasanya kalau paduan suaranya Pak ya, misal ada event seperti Natal, kan itu biasanya paduan suara itu Pak. Termasuk Natal kampus ini juga biasanya itu membuka teman-teman yang sekiranya bisa mau untuk berniat mengikuti paduan suara tersebut. Kalau masalah itu sebenarnya fleksibel sih Pak, tapi memang rata-rata hampir semua dilibatkan, karena secara tidak langsung kan kita melakukan setiap hal yang di dunia ini kan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat kepada Tuhan seperti itu Pak. Jadi secara tidak langsung kalau bisa semua dilibatkan, tetapi kadang memang ada beberapa yang dibatasi Pak, karena paduan suara itu sistemnya kan grupnya Pak ya. Nah biasanya grupnya itu paling banyak 10 orang Pak seperti itu. Oke. Bagaimana tantangannya Margaret dalam belajar di era digital seperti sekarang ini? Baik, kalau tantangan saya selama saya belajar mungkin kurang lebih mirip dengan teman-teman. Tapi ada salah satu hal yang sedikit saya khawatirkan. Justru sebenarnya era digital ini tidak menghalangi saya di dalam proses belajar. Cuma kan berhubung saya ini kan orangnya juga terlibat di UKM ya Pak ya, apalagi di UKM, dan itu kegiatannya itu ya lumayan Pak, tiap bulan bahkan tiap minggu itu pasti ada seperti itu. Nah jadi kadang tuh di satu sisi kan kalau ikut UKM seperti itu Pak, apalagi kalau sudah menginjak ke ranah pengurus atau ranah orang-orang yang sekiranya sering terlibat di dalam panitia, kan itu pulangnya sering pulang malam Pak. Terus itu malamnya tuh sudah larut gitu, jam 9, setengah 10, sedangkan kan kuliah juga ada tugas. Nah untungnya selama di semester 1 kemarin jam mata kuliah saya itu rata-rata pagi itu cuma sedikit dan rata-rata itu siang Pak. Jadi saya bisa mengerjakan tugas-tugas saya itu kalau memang mau bermalam ya malam itu langsung saya kerjakan, atau kalau tidak besok paginya. Dan kalau tantangan saya yang bisa saya perhatikan di era digital saya ini, kadang itu saya kalau belajar itu orangnya suka ke distract Pak. Jadi saya itu kalau belajar saya itu harus jauh dari harus jauh dari dekat saya, karena nanti kalau tidak, apalagi kan ini sosiologi ya Pak ya. Dan sosiologi kan rata-rata orang mikirnya wah sosiologi ini enak, gak ada hitung-hitungan. Dan itu memang benar Pak. Dan justru karena tidak ada hitung-hitungan, itulah yang menjadi tantangan saya Pak. Karena dulu kan waktu SMP SMA nih ya Pak ya, kan saya tidak langsung matematika. Lalu waktu SMA saya ini sebenarnya saya itu MIPA Pak, tapi saya menjurus sosiologi karena waktu itu pernah juga jujur ditanyakan dengan teman-teman saya, kenapa kok jurusan sosiologi? Karena alasan saya karena saya capek Pak selama 6 tahun, bahkan dari SD saya itu sudah bertemu dengan matematika dan saya bosan. Jadi aku bosan matematika terus ketemu hitung-hitungan, coba kalau sosiologi yang nggak ada hitungannya. Saya bilang seperti itu Pak. Tapi ternyata pemikiran saya salah. Di semester 2 ini saya bertemu dengan mata kuliah statistika sosial, tapi sistem matematikanya itu tidak seketat seperti di SMP dan di SMA seperti itu Pak. Jadi waktu SMP, waktu SMA itu dulu itu juga pernah Pak, saya itu ikut les matematika waktu SMP, dan itu persyaratan dari orang tua yang diberikan kepada saya itu kan kontraknya itu kalau nggak salah 1 bulan ya Pak ya. Nah jadi berhubung waktu itu juga belum masa COVID, kalau dulu kalau ada apa-apa itu langsung bilangnya saat kelas itu Pak. Jadi waktu itu persyaratannya HP-nya dikurangi. Saya mengiyakan Pak, karena memang salah satu kelemahan saya itu orangnya kadang terdistrak dengan HP, apalagi dengan sosiologi ini yang
cakupannya luas Pak. Jadi kadang kan kita nggak cukup hanya dengan orang-orang di sekitar saja. Kita perlu cari referensi di luar, dan salah satunya cari referensi kalau nggak di YouTube, di Google ya mau di mana lagi Pak. Jadi secara tidak langsung kadang saya terdistrak di situ seperti itu. Tapi selama ini masalah distrak yang saya hadapi itu masih bisa saya minimalisir karena menurut saya ruang lingkup ilmu sosiologi ini masih di dalam cakupan yang bisa saya kerjakan, walaupun ada sistem multitasking dengan hal-hal yang tidak perlu di sekitar saya seperti itu Pak. Jadi kalau selama ini terdistraknya ya dari HP Pak seperti itu. Kalau circle teman-teman kalian ini kayak Sherly, Aini, Rahma, kamu ini lebih suka kuliah pagi apa siang? Kalau itu sih Pak sebenarnya teman-teman fleksibel Pak. Cuma kadang kalau hari Jumat itu terus ada kuliah siang, apalagi pulangnya malam. Iya. Nah itu nanti baru. Oh, pernah kuliah sampai malam? Waktu itu pernah Pak kan? Iya paling akhir sore. Cuma kan itu kan di sosiologi kan ada grup telegramnya ya Pak ya. Grup telegram untuk sosiologi semua angkatan. Nah waktu itu sekitar jam 3 saya itu di WA oleh teman saya yang lain terus. Dan ada pengumuman jadwal nih di grup telegram sosial. Saya lihat Pak, saya buka. Terus kalau nggak salah itu hari Kamis Pak, itu hari Kamis waktu itu ada jadwal kuliah malam sekitar jam 6:30 kalau nggak salah Pak. Itu saya kaget. Awalnya saya diem Pak. Saya udah mau pasrah gitu Pak awalnya. Nah terus untungnya Pak waktu di akhir itu kalau nggak salah hari Jumat. Hari Jumat itu ada 2 matkul, statistika sosial sama satunya apa gitu Pak, saya lupa. Nah itu kan jalannya bentrok Pak, jamnya sama tapi ruangannya beda. Nah berhubung teman-teman saya mahasiswa ini tidak bisa membela diri Pak, maka dari itu saya lapor ke TU saya. Permisi Mbak, ini sosiologi Babe ada yang bentrok nih Mbak jadwalnya gitu. Oh ya Mbak, terima kasih, nanti ya saya ubah gitu. Nah saya kiranya tuh diubahnya cuma hari Jumat aja Pak, yang matkul malam tadi itu tetap gitu. Nah terus akhirnya disetorkan lagi yang udah direvisi. Terus saya lihat, oke lah, aman gitu. Paling malam itu sebenarnya hari Jumat itu pulangnya jam 5:30. Iya Pak, sebelum maghrib itu udah maghrib malam Pak. Kalau kelas yang itu rata-rata jam 2 pasti sudah pulang. Tapi selama ini belum ada perkuliahan kelas malam di kelas kami. Aman ya? Aman. Tapi dari tahun nanti kelas semester atas Pak, mungkin saya juga bernasib sama seperti kakak-kakak tingkat yang lain. Kalau saya sendiri suka kuliah pagi. Alasannya kenapa Pak kalau boleh tahu? Lebih seger ya. Ya. Kalau kalian juga habis mandi semua kan, masih wangi-wangi semua kan. Bedaknya juga belum luntur kan. Oke. Nah, Margaret, apakah saat ini selempang yang ada dalam diri kamu itu menjadi sebuah prestasi? Kalau menurut saya, jujur selempang yang ada di dalam diri saya ini menjadi sebuah pencapaian pertama di dalam perjalanan hidup saya selama 17 tahun. Karena saya sendiri juga tidak menyangka Pak bisa sejauh ini. Karena jujur, nanti Bapak juga tanyakan kepada teman-teman saya yang ada di sini. Saya itu orangnya tomboy Pak. Tomboy? Iya benar. Tomboy itu apa? First impression dari orang-orang, bahkan tidak hanya dari teman-teman saya, tetapi dari dosen pernah Pak. Jadi waktu itu kan waktu awal-awal semester 1 ya Pak ya, mata kuliah kontrak seperti dosen-dosen pada umumnya. Terus habis itu ditanya kontinnya siapa gitu, dan puji syukur saya dipercayai oleh teman-teman sampai semester 2 ini untuk menemani mereka di dalam dunia perkuliahan. Kamu merasa bersyukur dari konting? Di satu sisi di satu sisi ada bersyukurnya Pak, tapi di satu sisi ada mengeluhnya juga. Bersyukurnya itu di satu sisi kayak teman-teman itu mau mempercayakan hal itu kepada saya, apalagi saya kan perempuan ya Pak ya. Dan dimanapun kadang kan orang masih terikat dengan dalam tanda kutip kodrat yang dimana ya pemimpin itu harus laki-laki gitu. Tapi untungnya teman-teman saya, teman-teman kelas saya tidak berpemikiran seperti itu dan menganggap kamu bukan perempuan. Maksudnya tuh mereka pikirannya bebas lah, yang penting ada yang mengatur seperti itu Pak. Betul. Nah di satu sisi mengeluhnya tuh kadang kan kalau konti ya Pak ya, dosen tuh ada yang Mbak tolong ini ya, tapi menurut saya itu bukan sebuah masalah. Karena di satu sisi kan juga menjadi tanggung jawab saya. Jadi apapun yang
menjadi tugas tambahan saya, maksudnya tugas tambahan saya di dalam matkul yang menjadi tanggung jawab saya dari dosen, maka saya akan mempertanggungjawabkan dan melakukannya itu setuntas mungkin dengan senang hati, karena berbuat baik pada dosen itu juga termasuk amal dan sedekah, Pak. Seperti itu. Menurut saya tadi saya juga nanya di kelas kan, apakah setiap mata kuliah itu ada PJ-nya dengan kamu semua, ya kan? Mata kuliah ini PJ-nya siapa, gitu. Ya, kalau itu memang masih dalam proses, Pak. Saya juga masih menawarkan kepada teman-teman kelas saya dari semester 1 itu kan saya sistemnya berhubung kan kemarin semester 1 kan masih transisi ya, Pak ya. Jadi saya sendiri tuh juga bingung ini PJ-nya gimana sih sistemnya gitu. Saya tanya-tanya ke kakak-kakak kita tuh, mereka ngejelasinnya tuh saya juga kurang tahu ya, Pak ya. Apa mungkin saya yang salah tangkap atau gimana? Mereka sistemnya mereka tuh beda-beda, Pak. Jadi saya tambah bingung kan. Nggak ada peraturan patennya seperti itu, Pak. Jadi waktu itu kalau nggak salah H-2 sebelum masuk saya bilang di grup, ayo teman-teman sampai mau jadi penjimat kul, tolong dong, ini bentar lagi udah masuk nih. Saya gupung gitu, Pak. Bahasa Jawanya tuh kayak panik gitu. Nah, saya secara tidak langsung kan panik juga, karena nanti takutnya pas waktu udah masuk terus langsung ditanya itu apa. Nah, ternyata memang benar ada beberapa dosen yang menanyakan, seperti dosen salah satunya mata kuliah Pancasila seperti itu, ditanya, Mbak sudah ada ini PJ-nya apa belum? Terus akhirnya saya bilang belum ada gitu. Terus ya namanya juga guyonan bercanda, terus kayak ditanya, kok bisa belum ada gitu? Terus saya cuma ketawa, terus habis itu waktu kurang matkul untungnya langsung ada yang tertarik. Jadi waktu itu memang ada beberapa PJ matkul yang memang mereka interaksi dengan dosennya itu nyaman, tapi ada juga beberapa PJ yang menurut saya ketika bertemu dengan dosen yang mereka bertanggung kadang ada beberapa sifat yang menurut mereka di luar ekspektasi, seperti itu, Pak. Jadi kan memang ada beberapa dosen yang sifatnya humble itu dalam arti jadi nggak enaknya ngomong humble saya. humble itu dalam arti yang dosen tersebut juga tidak hanya meminta kami PJ matkul atau komting untuk memberikan informasi, tetapi kan ada juga beberapa Pak dosen-dosen yang mereka itu beliau-beliaunya itu secara tidak langsung udah ngasih tahu duluan gitu. Nah, tapi kan ada juga ya, Pak ya, dosen-dosen yang kadang itu perlu ditanyai terlebih dahulu oleh mahasiswanya, atau kalau enggak terkadang ada beberapa dosen yang menurut mereka mungkin, oh aku nyaman di mata kuliah ini gitu. Tapi ternyata ketika dosen yang mereka hadapi tidak sesuai ekspektasi, itu terkadang juga menjadi salah satu penghambat, tetapi tidak menghambati kinerja mereka, Pak. Cuma terkadang ya ngeluh kecil-kecil aja, Pak ya. Tapi ngeluhnya itu bukan ngeluh karena pekerjaan, tapi karena ya memang kadang ada beberapa sifat-sifat yang ada di luar ekspektasi kita, jadi secara tidak langsung jujur manusiawi menurut saya kalau kayak seperti itu, Pak. Oke. Margaret, pada kamu saat ikut duta sosiologi itu, bakat apa yang kamu tampilkan? Baik, karena waktu itu kan saya itu pertama-tama ini ikut seleksi duta kan kalau nggak salah hari Sabtu ya, Pak ya. Nah itu hari Sabtu terus waktu mau pulang dikasih kabar sama senior saya yang duta, besok ya teman-teman pengumumannya itu. Lah pengumumannya kan di Instagram akun duta IG-nya Duta Sosio, Pak. Nah saya sampai nyalain itu Pak lonceng itu notifikasi pemberitahuannya gitu. Saya tunggu Pak dari pagi jam 7 pagi sampai malam jam 9 malam itu belum ada gitu. Terus akhirnya saya tanya Pak ke senior saya, Kak permisi, ini pengumumannya jadi hari ini Kak ya gitu. Terus mungkin karena kakak-kakak yang duta kemarin itu kan sudah semester 3 ya Pak ya. Nah mungkin mereka bilangnya gini, ada yang semester 5 juga, jadi mereka bilangnya maaf ya Dek, ini pengumumannya ternyata diundur hari Selasa. Masanya kakak-kakaknya ada kesibukan hal lain selain hal ini gitu. Terus akhirnya oke dah siapkan, ditunggu ya Kak ya gitu. Terus akhirnya waktu hari Selasa itu muncul nama saya Pak. Alhamdulillah puji Tuhan, salah satu dari teman-teman di finalis duta. Nah setelah itu kan diinfokan ya Pak ya, silakan yang lolos nanti bisa chat kakak ini ke Kak Alban, Pak. Kak Alban kan juga pernah ikut tes ini. Nah nanti ya saya Kak Alban gitu. Terus akhirnya saya chat kakak itu dimasukkan lah Pak ke grup. Nah di grup itu langsung ada meet up dan itu dikasih tahu Pak kalau grand finalnya itu
kalau nggak salah itu hari Sabtu, dan itu kan semuanya selesai Pak ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu langsung grand final Pak. Jujur kan saya kaget, terus kayak loh Kak kok buru-buru banget sih ya. Saya bilang jujur itu Pak, karena kan ini grand final kita kan juga ngundang orang luar ya Pak ya. Nah secara tidak langsung kan kita juga harus menampilkan yang sedikit effortnya lebih baik seperti itu Pak. Karena nanti kan kalau effortnya cuma kayak gitu, kan nanti mikirnya oh gini ya ternyata duta sosio, jadi kan membawa nama baik duta seperti itu Pak. Nah lalu kakak-kakaknya tuh bilang gini, ya maaf ya dek, memang ini tempelnya tuh udah nggak bisa diundur karena kita tuh waktunya tuh juga cuma ini gitu. Nah terus akhirnya jujur waktu selama itu pernah waktu itu malam-malam saya nangis Pak, karena kan kakak saya menyanyi. Nah tapi kan kalau dengan waktunya sesingkat itu ya nggak bisa juga Pak, apalagi disuruh tampil di depan banyak orang kan. Nyanyi kan ya juga butuh latihan seperti itu Pak. Jadi saya bingung. Terus waktu itu saya kalau nggak salah tuh nyanyi yang ini yang melukis senja itu Pak, tapi saya cari chordnya itu chord yang paling rendah, karena kalau chordnya nanti terlalu tinggi, apalagi saya nyanyinya di depan orang banyak, walaupun supporter saya itu teman-teman saya sendiri, karena itu kayak nggak nyampe gitu Pak. Nah akhirnya waktu itu kalau nggak salah waktu latihan hari Jumat kan itu kan saya mata kuliah agama Kristen selama semester 1 itu setelah maghrib Pak, jadi jam 6 itu di ruang RKBR itu biasanya mata kuliah. Nah waktu itu kan ada latihan ya Pak ya, katanya orang-orang diladi Pak, udah diladi mau ke grand final. Waktu itu kan saya izin, Kak maaf ya saya izin, saya ada makul gitu. Oke nggak apa-apa, nanti usul ya sama makul. Nah waktu saya datang, mereka kan waktu itu kan yang kalau nggak salah kan duta sosial ada 6 ya Pak ya. Nah waktu itu di awal saya nggak datang, jadi tinggal 5. Nah waktu saya datang tuh yang satu ini sudah pulang, jadi tinggal teman duta saya yang berempat. Nah habis itu mereka tuh kayak habis ngedance gitu Pak. Terus saya kan datang kan kayak orang gimana gitu Pak. Terus akhirnya kan diajak duduk, diajak ngomong sama senior saya gitu. Kamu udah tahu semuanya kalau grand final diundur? Ya Pak siap, iya Pak siap saya tahu. Terus ditanya saya Pak. Terus kayak, loh kamu tahu dari mana? Iya Pak, kemarin sempat di-spill sama panitianya gitu. Karena saya sendiri juga kan penasaran apa jadi tanggal segitu. Karena kan mepet Pak, dengan pengumuman antar grand final kan sangat mepet sekali waktunya seperti itu. Jadi saya tanya, jadi nggak Kak tanggal ini? Oh enggak deh, katanya diundur minggu depan gitu. Terus akhirnya ya sudah saya ceritakan ke senior saya itu. Dan ternyata berhubung diundur Pak, maka waktu itu finalis duta sosio yang saya ikuti itu disuruh menampil, bukan disuruh sih Pak, sebenarnya di duta manapun pasti nampilkan ini. Cuma kan kemarin berhubung waktunya mepet, dari hari Selasa sampai hari Jumat itu gak diajari Pak, gak diajarin opening dance. Nah waktu itu latihannya kan di Pak di Burung Cakra. Saya itu datang itu tiba-tiba teman saya itu kayak orang habis kecapean gitu Pak, kayak orang habis benar saya dan mati ini orang habis ngapain sih kok habis kayak gini gitu. Karena penampilan bakatnya teman-teman itu menurut saya kan juga tidak terlalu menguras tenaga. Teman-teman itu ada yang menolong, ada yang podcast, ada yang bernyanyi, terus ada yang kan ada yang dari Madura nih Pak, leadernya duta sosial ada yang dari Madura. Itu dia menampilkan sejenis tarian tapi kayak dicampur sama malam gitu Pak. Nah saya mikirnya kayak abis ngapain sih orang-orang kok kayak gini gitu. Terus akhirnya dikasih tahu ini tadi habis latihan opening dance gitu. Nah terus sebenarnya sebelum itu sudah enggak sih Pak, kalau nggak salah itu malamnya atau kapannya di Pak intinya itu di setelah ada pengumuman kalau diundur itu langsung malamnya Pak, malamnya waktu kita ada latihan itu kan ada kabarnya diundur nih Pak. Nah senior saya waktu malam itu langsung ngirim link untuk opening dance-nya itu Pak. Terus itu kalau nggak salah 3 menitan. Dan jujur saya kan orangnya kelemahan saya menari ya Pak ya. Saya waktu SD itu pernah, SD saya itu kan ada mata kuliah bahasa Madura, dan itu ada mata pelajaran bahasa Madura, dan itu diwajibkan untuk menari Pak sebagai tugas praktek akhir kelas 6. Nah waktu itu kan jurinya itu guru saya les Pak, orangnya perempuan, orang Jawa juga. Les apa itu? Kalau nggak salah matematika Pak, karena kan waktu itu kan disuruh tentang rumus Pitagoras juga. Jadi kan saya kan kalau di kelas saja itu menurut saya kurang. Nah waktu itu kan saya nari ya Pak ya, di antara teman-teman saya itu
guru saya tuh bilang gini, Reta narinya kok kayak bambu sih, gitu kan, gitu kan. Karena memang saya sendiri juga gak pintar nari Pak. Terus kan kemarin saya mikir gini, aduh kayak Rita kok ini sih bisa gak ya gitu. Terus saya buka Pak, tapi untuknya tuh memang nari, cuma gak kayak nari-nari tradisional gitu sih Pak. Jadi oke lah, masih bisa di cover seperti itu Pak. Nah kemarin itu akhirnya saya memilih menampilkan bakat penyanyi, dan di penampilan saya ini jujur saya beda sendiri dari teman-teman Pak, karena teman-teman itu kan mereka ganti kostum. Bahkan yang ada duta sosiologi yang dari Papua itu Pak, itu pakai ikat kepala sama pakai rok yang iya benar, pakai ikat kepala sama pakai rok yang dari Papua itu Pak. Nah sampai effort kayak gitu, tapi sebenarnya ada juga duta yang menyanyi, cuma dia tuh ganti kostum, cuma kostumnya tuh kostum itu loh Pak, kostum orang Jawa yang selera-selera itu. Oh apa? Yang urik-urik itu, Iya. apa sih namanya? Pancong Jepi. Jawa, Iya, urik. iya. Siapa yang nyanyi juga siapa? Itu Rahmat Ramadan Pak. Rahmat. Iya, Adon panggilannya. Itu dia partner saya waktu selama itu karantina duta sosio. Dia nyanyi cuma gantinya tuh ganti baju yang warna-warna itu Pak. Terus ada lagi kan itu waktu di awal kan opening dance-nya kan pakai baju warna hitam ya Pak ya. Nah teman saya tuh ada yang sistemnya dia ganti baju warna hitam cuma ditambah dasi kayak gitu Pak. Jadi di pikirannya orang-orang mungkin waktu itu yang penting ganti gitu. Nah tapi saya waktu itu nggak tahu kenapa, padahal teman-teman saya itu ganti semua Pak. Nggak ada yang pakai kostum itu, pakai kostumnya untuk catwalk seperti itu Pak. Tapi di pikiran saya itu mikirnya gini Pak, alah udahlah gak usah ganti, pakai baju ini aja yang lainnya kenapa sih kan nyanyi gitu. Kayak saya mikirnya gitu Pak. Kalau mungkin saya menampilkan nari mungkin lain lagi, tapi mikir saya gak apa-apa nih paling gitu. Terus saya tanya ke kakak saya, ke senior saya sebelum itu acara, Kak boleh gak ganti? Ya gak apa-apa kalau kamu gak mau ribet bilangnya gitu. Terus akhirnya oke lah Kak, gak apa-apa ya gak ganti, ya gak apa-apa gitu. Terus akhirnya oke, saya gak ganti. Terus waktu itu ada hal yang unik, saya secara tidak langsung penampilan saya gak ganti kostum itu dinotis oleh salah satu pengunjung atau supporter yang ada di situ Pak. Ini kok gak ganti, bilangnya kok bajunya lain sendiri, bilangnya gitu Pak, karena memang lain sendiri Pak ya, yang lainnya ganti saya enggak gitu. Nah tapi waktu itu saya nyanyi lagu pop, terus akhirnya ya itu Pak, saya waktu itu menampilkan bakat bernyanyi waktu dia di Sosio. Coba dong nyanyinya. Yang lagi viral. Iya, yang kira nyanyi dong. Betul lebih senja. Apa yang lain? Apa yang lain? Yang nampak. Yang kemarin itu juga gak apa-apa Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Nyanyinya dari awal sampai akhir apa gimana nih Pak? Iya. Refnya aja ya Pak ya. Terkenal. Oke, kalau waktu itu kalau nggak salah nadanya tuh segini. Izinkan ku lukis saja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Waktu itu saya memang ambil nadanya segitu Pak, karena saya takutnya nanti kalau ngambil nada yang tinggi tuh mungkin kalau latihan sendiri oke, bisa Pak, tapi kadang kan namanya di depan banyak orang ya Pak ya, apalagi jurinya tuh juri dari luar yang notabene siapa mereka saya juga baru kenal saat itu. Nanti daripada nadanya kejepit atau gimana, ya udah Pak, saya ya udahlah yang penting give my best gitu sih Pak. Lagu lain. Apa ya Pak ya? Sial dari mahal ini. Aku nggak Ini lagi viral. Padahal juga apa nggak apa Pak saya. Nadanya belum tahu juga. Tahu cuma ya sekilas. Coba lihat lirik apa ya? Coba bisa nggak? Challenge. Tinggi. Liriknya. Liriknya aja. Liriknya aja. Karena memang bapak ibunya tinggi-tinggi semua. Yang tinggi-tinggi itu pakai nenek saya Pak. Nenek. Iya. Bapak ibu saya itu agak pendek. Di pendeta di gereja mana? Di daerah Sampang Pak. Sampang. Iya.
Aku siap. Siap judulnya. Pernah tahu nadanya? Pernah dengar? Pernah dengar tapi cuma satu. Masih asing? Asing. Kalau asingnya ada yang bisa rasa aja deh. Apa sih ya? Itu Angin, apa? Kesha yang gimana? Kesha. Yang ngejar matahari, apa yang Apa sih? Yang nada tinggi kamarnya. Yang pernah di Viral. penutupan ospek univ yang cewek Kristen juga yang Debbie oh nggak tahu apa ya namanya. dia yang sering ngomong nanyain sama circle pertemanan kamu Laskar apa? Pelangi apa Laskar Pelangi aja ya Pak ya? Oke. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Keren. Oke. Berikutnya ke B3 dan B4 dari satu saja. Apakah Margaret itu sudah berkarya dan berkontribusi menurut Margaret? Berkontribusi di dalam Ya, bagi lingkungan sekitar kamu. Apakah bagi circle pertemanan kamu ini? Apakah bagi keluarga kamu, suku-suku, bagi bangsa dan negara? Kalau yang bahasa dan negara mungkin masih on proses Pak. Suatu saat pasti setelah saya digembleng di UTM ini. Ya. Kalau menurut saya Dari berkarya dulu nih, berkarya dan berkontribusi. Apakah kamu ada keinginan untuk berkarya? Apa sudah? Kalau sudah, apa karyanya? Atau ada keinginan untuk berkarya? Kayak saat ini saya mencoba berkarya dengan podcast ini. kalau masalah berkarya Pak, saya kan ini ya, tadi di awal sudah saya singgung, saya pernah ini ikut UKM riset. Dan di riset ini saya juga aktif di dalam lomba. Salah satunya kalau mungkin ada, kadang kan ada ya Pak ya, lomba yang disuruh delegasi UKM ini gitu. Nah kadang saya juga ikut delegasi itu, termasuk sekarang saya ikut itu Pak, PKM. Ya itu salah satunya delegasi di UKM riset. Dan saya juga berpartisipasi di dalam kepengurusan UKM gitu Pak. Di dalam UKM itu saya berkontribusi atau berkarya di dalam bidang POSDM. POSDM itu adalah salah satu subdepartemen dari organisasi yang isinya itu harus, intinya pekerjaan mereka itu harus merekatkan anggota-anggota yang ada di dalamnya seperti itu Pak. Dan untuk karya-karya pemikiran saya yang bisa saya sampaikan atau bisa saya salurkan di POSDM ini, mungkin ya agak mungkin sih Pak, karena ini programnya udah fix karena sudah mendekati pelantikan juga. Jadi di program POSDM itu salah satunya ada program-program rencana-rencana yang isinya untuk mengkaitkan. Salah satunya seperti Diklat. Diklat kan untuk sarana menyambut mahasiswa baru, anggota baru UKM riset yang nantinya akan bekerja sama dan berkontribusi juga dengan kami para pengurus. Jadi mungkin nanti saya bisa memberikan ide saya, nanti konsepnya mau di gimana sih ini gitu. Nah kalau masalah yang kontribusi saya di dalam perkuliahan masa sekarang ini adalah salah satunya yang bisa saya banggakan dan bisa saya berikan. Yang pertama, saya bisa berkontribusi di dalam menjaga dan mengelola perkuliahan di dalam kelas, termasuk hubungan antara mahasiswa dengan dosen. Setiap sudah tugas wajib saya sebagai counting yang telah dipercaya oleh teman-teman. Lalu selanjutnya adalah saya bisa berkontribusi juga di dalam UKM tadi itu Pak. Karena jujur di UKM riset ini saya sudah 2 kali, puji Tuhan, puji syukur saya dipercayai oleh
pengurus untuk menjadi moderator di dalam acara-acara yang berkaitan dengan kemahasiswaan seperti itu Pak. Jadi kontribusi saya salah satunya karena saya sendiri menyukai tantangan untuk berbicara di depan banyak orang, jadi secara tidak langsung itu sudah menjadi bagian dari proses saya seperti itu Pak. Oke. Apa kontribusi Duta Sosiologi ya untuk prodi sosiologi? Baik, kalau ini jujur salah satu pertanyaan yang cukup menarik. Kontribusi Duta Sosiologi di dalam program studi sosiologi yang pertama-tama di dalam paguyuban yang sekarang saya bawa, saya memberikan pedoman. Bentar, saya stop dulu. Ya, Mau ingat, apakah Winner Duta itu otomatis menjadi ketuanya? Tidak pasti Pak, tapi kalau secara sistematis paguyuban yang kan ada itu ya Pak ya, di duta lain itu biasanya sebelum grand final itu kayak ada semacam deep interview. Jadi interviewnya tuh kayak face to face dua orang Pak. Dan itu kayak ditanya, menurutmu yang cocok jadi winner siapa gitu. Nah, tapi kalau di duta sosiologi itu kemarin sistemnya dari penilaian kakak-kakak selama berlatih, dan kalau di duta itu jika dia dipercayai sebagai winner, maka secara tidak langsung dia yang nantinya akan membawa dan mengarahkan teman-teman yang lain seperti itu Pak. Tapi kalau dari sistematis organisasi saya di Duta Sosiologi, saya sebagai wakil ketua, ketua saya itu ada namanya Duta Kevin Pak. Dia yang dari sebentar tadi itu dia sebagai ketua dan saya wakil yang membantu dia untuk mengelola paguyuban yang sudah kami terima seperti itu Pak. Oke, lanjut tadi kontribusinya. Oke, kalau menurut saya selama ini berhubung Duta Sosiologi ini juga bekerja sama dengan HMP Sosiologi Pak, di bawah naungan HMP Sosiologi. Kolaborasi. Iya, benar, berkolaborasi. Jadi pertama-tama saya bukan menekankan, lebih ke mengamalkan dan menenangkan kepada teman-teman Duta Sosiologi bahwasanya yang pertama-tama tidak boleh ada miskomunikasi di antara kita, seperti itu Pak. Karena nanti jika terjadi miskom, maka itu juga pasti akan merusak hubungan-hubungan yang lainnya, seperti itu Pak. Lalu untuk kontribusi yang selama ini masih dalam proses yang bisa Duta Sosiologi lakukan, salah satunya adalah ketika kami menjalani masa-masa perkuliahan dengan mengemban tugas di dalam paguyuban itu, kami selalu menjadi teman-teman atau lingkungan yang saling mengingatkan, setidaknya hati-hati ya Duta Sosio di kelas, pola pikirnya dijaga, perilakunya dijaga, saling menjaga seperti itu Pak. Karena nanti kan secara tidak langsung ketika seseorang itu memiliki sebuah nama yang harus dia junjung, kalau dia melakukan kesalahan secara tidak langsung, Duta Sosio kok kayak gini gitu nanti kan secara tidak langsung juga mencapai nama baik yang sudah dipercayakan gitu Pak. Jadi setidaknya yang saya harapkan juga kepada teman-teman paguyuban Duta Sosio, setidaknya kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana untuk berkontribusi di dalam program studi sosiologi ini. Salah satunya adalah kita bisa menjadi contoh atau bisa menjadi teladan untuk teman-teman di kelas, di antaranya yang tadi itu tutur kata yang sopan pada dosen dan yang sebagainya Pak, seperti itu. Circle pertemuan kamu, Rahma, Aini, dan Sherly itu bangga nggak kamu menjadi Duta Sosiologi? Gimana? Ya mungkin kalau dari mereka ya puji Tuhan, bangga dan senang. Tapi saya lebih bangga lagi kepada mereka karena mereka bertiga itu semuanya orang berempat. Oh ya, berempat tapi satunya gak ikut Pak, gak ikut HMP. Mereka bertiga ini HMP. Oh, HMP. Dan HMP adalah organisasi yang menaungi duta. Jadi saya dinaungi oleh mereka ini Pak. Fun fact-nya. Oh, berarti ketuanya mereka. Iya, benar sekali Pak. Ya justru itu Pak, justru itu ketuanya mereka. Jadi kamu nurut sama mereka gitu. Iya, benar seperti itu. Bahwa saya itu bawahnya mereka gitu Pak. Tapi jujur kan waktu opening duta kan yang ini sama yang orang ini kan niatnya mau daftar itu Pak. Niatnya mau daftar bareng. Cuma yang Roma itu gak jadi, terus yang Aini itu jadi daftar, cuma belum rezeki seperti itu Pak. Jadi waktu itu kan hanya saya saja. Nggak ada duta atribut ya, favorit, persahabatan. Ada, cuma kan itu Pak terbatas itunya. Sempangnya. Kan kalau di duta itu kan
tergantung kuotanya Pak. Seperti di duta budaya fisik kan 10 orang. Iya, betul. Nah kalau duta sosial ini 6 orang Pak. 6 orang itu waktu itu hanya dijatah sebagai duta winner, duta apa? Oh duta berprestasi, terus yang ketiga itu duta lingkungan. Jadi kan secara tidak langsung seleksinya juga terbatas Pak orangnya. Anastasia duta apa? Itu duta prestasi Pak. Prestasi. Iya. Satunya lagi siapa? Itu Kak Yunita duta lingkungan. Oh iya, betul. Iya, seperti itu Pak. Jadi fun fact yang bisa saya dapatkan tuh kan mereka tuh daftar HRP tuh diem-diem Pak, saya nggak tahu. Kan awalnya tuh kan ada pengumuman Gimana sih katanya temen kok diam-diam? Ya sebelumnya kita udah ngobrol Pak. Iya, udah. Kamu mau daftar nggak nih HMP? Aduh aku kan udah ikut duta, kayaknya nggak bakal deh. Iya. Akhirnya Waktu itu memang kalau itu kan ngobrol Pak, tapi kayak diem-diem udah keterima sih kayak apa kan waktu itu kan juga masih bingung Pak, karena mereka tuh ada niatan ke BEM. Nah waktu itu tanya-tanya gitu, gimana nih HMP apa BEM, HMP apa BEM gitu. Saya kan no comment gitu Pak, karena mikir saya bilangnya gini, aku udah ini ya, udah ada di organisasi UKM, jadi aku nggak bisa ikut yang ya bukannya tidak bisa ya Pak ya. Cuma kan namanya organisasi juga pasti ada kesibukan. Jadi nanti daripada saya tidak bisa membagi waktu saya, maka dari itu ya udah deh mungkin biar bervariasi ya lingkungan pertemanan kita ini. Aku yang UKM, kalian berdua yang kalian yang lain HIP atau BEM, saya bilang gitu Pak. Nah mereka kan masih bingung HIP apa BEM, HIP apa BEM. Terus kan opernya HIP sama BEM itu duluan BEM ya, duluan BEM Pak. Nah itu saya nunggu kabar gitu, ini orang-orang jadi daftar apa enggak gitu. ini orang-orang. Ini orang-orang jadi daftar apa enggak gitu Pak, kan mikirnya gitu. Terus nggak ada diem-dieman. Terus waktu itu kan ada itu ya Pak ya, link yang keterima kan itu di-share di aplikasi di medsos juga. Nah saya lihat oh nggak ada teman namanya orang-orang, ya udah nggak jadi lah berarti, atau kalau nggak jadi berarti belum rezeki, saya mikirnya gitu Pak. Nah waktu HMP itu saya sebenarnya udah curiga kok mereka itu tetap jadi Pak, karena saya melihat status ketua umum HMP-nya itu sering banget ramah sama mereka gitu. Jadi saya dalam hati, wah impresif sih ini, si A ini dulu join duta dia gak keterima, sedang join HMP dia langsung keterima dan dia ada di atasmu gitu posisinya seperti itu Pak. Jadi kayak oh ya memang adil sih hidup ini, saya mikirnya gitu. Apakah termasuk mengkhianati teman? Ya mungkin lebih tepatnya menusuk dari itu Pak. Nah jadinya fun fact di dalam lingkungan pertemanan saya itu justru orang yang dulunya tidak memiliki tabir seperti saya, setelah dia memiliki, dia ternyata takdirnya itu ada di atas saya seperti itu Pak. Tapi itu bukan masalah untuk saya, karena saya sendiri masalah buat mereka. Karena menurut saya ya udahlah gak apa-apa jalanin aja, atau saya juga di duta sosial saya juga enjoy seperti itu Pak. Jadi justru kan enak Pak kalau HMP-nya teman sendiri kan kalau ada apa-apa gak canggung, gak mau ngomong apa-apa ya udah tinggal ngomong gitu Pak, gak perlu ada sekat atau pembatas yang menghalangi di dalam komunikasi kami seperti itu Pak. Oke, harusnya dibagi, ada yang HMP, ada yang BEM, ya kan, ada yang BEM iya, ini. Ya mungkin nanti next time kita coba ya. Iya, gitu. Ya, Pak Kema berarti ikut apa? HMP. Nah ini sama. Sama Pak. Iya itu semua Pak. Makanya tadi itu justru mereka yang ada yang menaungi saya seperti itu Pak. Tapi ada nih narasumber podcast saya itu ada yang memberikan pesan, tolong yang berorganisasi jangan hanya menitip nama saja. Iya benar. Iya, Siap. Kalian enggak ya? Enggak. Mereka ukti-ukti yang baik Pak. Jadi tidak mungkin seperti itu. Kalau mereka ukti ini hati-hati. Ini ukti yang baik ya. Ya, jadi tidak mungkin Pak. Mungkin ya, tidak mungkin hanya nitip nama saja. Tapi nggak tahu Pak, biasanya kan kalau di organisasi itu kalau udah di akhir-akhir gitu ya Pak ya, apalagi kalau udah mau ganti periode kan, yang laporan tanggung jawabannya itu kan proker-prokernya gitu di evaluasi apa yang gitu kan, jujur kadang males Pak, karena memang apa sih udah capek masih disuruh gini gitu. Nah nanti nggak ada, tapi semoga saja tidak Pak, karena pelaksanaan duta sosial sama HMP itu secara langsung juga tidak jauh jaraknya. Jadi nanti kami juga masih bisa saling berkontribusi di pemilihan
Duta Sosiologi 2023 seperti itu Pak. Ya, kolaborasi ya. Ya, siap. Ya, ditunggulah jadi jurinya. Siap Pak. Oke. Saya kira itu untuk sesi pertama, kita langkah ke sesi kedua. Baik, Stop siap. dulu tuh.